SMP 2 Batu Sangkar. Baiklah Suri, di sini Mega memiliki beberapa pertanyaan tentang sekolah SMP 2 karena Suri guru. Untuk pertanyaan, di sekolah ini berapa orang sih Suri guru matematikanya? Guru matematika semuanya ada 5 orang. Yang PNS ada 4 dan 1 non PNS. Kalau yang PNS-nya siapa aja itu Suri? Yang pertama Bu Anida SPD, Ibu Wit SPD, Bu Elza Melinda, Bu Erma Yulis SPD. Kalau yang non PNS-nya? Saya sendiri Surisima Elet SPD. Gak apa-apa ya Suri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keduanya, di SMP 2 ini khususnya untuk matematika, apakah ada prestasi di bidang tersebut seperti perlombaan atau apa gitu Suri? Kalau SMP 2 ini kami sebagai guru semua ikut mempartisipasi anak supaya ikut semua lomba yang ada seperti di kampus, UMP kan ada tuh UNAN dan juga kemarin tuh ada OSN tingkat nasional. Kami juga yang kelas 9 juga pernah ikut yang kemarin. Oh bagus, seperti udah sampai tingkat nasional ya Suri. Dan kalau persiapannya gimana Suri, kalau misalnya persiapan untuk Olimpiade ini seperti apa? Kami kalau sebagai guru ya kami pakai piket gitu. Jadi ada jam tertentu tiap minggu harus wajib. Jadi anak itu dilatih. Jadi setiap minggu tuh ada guru yang bergantian untuk melatih. Persiapan untuk Olimpiadenya khusus matematika aja ya Suri? Semuanya, semua mata pelajaran. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, kondisi UN-nya Suri, baik itu sebelum COVID, ini kan musim COVID nih, atau ketika COVID ini, bisa diterangkan? Kalau sebelum COVID ya, kalau terkhusus matematika, alhamdulillah SMP 2 selalu mengalami peningkatan. Tapi ketika COVID kan karena UN dihapuskan, padahal kami sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi UN seperti sekolah jam 00. Jam 00 itu artinya jam 7 udah masuk. Jadi sudah belajar mengulang materi-materi lama agar anak itu lancar untuk menghadapi UN. Ternyata ya tidak dapat kita itu pungkiri ya karena COVID datang ya Suri. Dan selanjutnya Suri, itu kan tentang kondisi UN-nya. Berarti kondisi UN di sini dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan. Sedangkan untuk yang COVID ini ya Suri, karena sudah dihapuskan berarti tidak terlaksana UN-nya dengan baik. Oke, untuk selanjutnya Mega mau menanyakan tentang aktivitas pembelajaran di sekolahnya. Di sini Mega mau tahu tentang aktivitas pembelajaran sebelum COVID dulu. Apakah Suri mengajar matematikanya menggunakan media IT dan atau gimana, atau manual seperti apa? Kalau saya pribadi ya masih ada pakai media IT, tapi tidak selalu karena keadaan berhubung fasilitas yang kurang memadai ya, seperti Infokus kami berapa lokal nih, 7x7 berarti 21 lokal. Padahal Infokus tuh hanya ada beberapa. Jadi kami harus bergantian untuk pakai Infokus. Jadi tidak setiap pertemuan memakai media ya. Berarti kekurangannya dari fasilitas yang kurang memadai. Berarti Suri ada juga memakainya walaupun tidak setiap pertemuan seperti PPT atau gimana gitu ya Suri? Lebih ke PPT. Lebih ke PPT. Oke. Untuk ketika COVID ini Suri, gimana proses pembelajarannya Suri? Kami pakai Google Classroom ya. Google Classroom. Jadi kami sebagai guru memvideokan bagaimana cara menyelesaikan. Jadi guru membuat video mengajar, habis itu diupload di Google Classroom.
Sebenarnya bisa Google Meet, tapi kondisi anak banyak yang rumahnya kurang susah sinyal ya. Jadi susah untuk Google Meet. Jadi jalan keluarnya kami sebagai guru matematika yang harus dijelaskan lebih jelas biar anak lebih paham. Kami membuat video masing-masing di rumah, kami upload di Google Classroom. Oke, berarti kebanyakan memakai Google Classroom-nya gitu ya, Suri. Kalau misalkan absennya di mana ya, Suri? Oh, di Google Classroom juga ada, berarti di Google Classroom-nya berarti udah banyak menu-menu yang bisa digunakan untuk pembelajarannya. Ya, jadi pas jam itu langsung ada absen. Jadi yang telat dianggap gagal. Gitu. Dan untuk apa lagi ya? Penguasaan materinya gimana, Suri? Bagi siswa sebelum COVID dan ketika COVID-nya? Itulah ya kelebihan tatap muka langsung. Kalau tatap muka guru bisa melihat bagaimana anak itu sudah paham atau tidak. Berbeda dengan kondisi sekarang ini, kita belajar hanya Google Classroom. Kita tidak tahu bagaimana anak itu apakah benar dia membuka video gitu ya. Kadang hanya sudah ditonton videonya udah Bu, sedangkan yang ngerjakan tugasnya orang tua atau kakak atau guru lesnya kebanyakan. Jadi menurut saya jauh berkurang rendahnya penguasaan materi anak pada COVID ini. Jadi kalau misalkan Suri pakai daring nggak ada? Oh, kami di sini ada pakai daring itu bagi anak yang kurang mampu, yang tidak ada HP ya. Jadi datang sekali seminggu, itu pun 5% lah dari kami semuanya itu. Berarti kalau yang tidak memiliki, yang susah jaringan berarti ya, Suri. Berarti muridnya pergi ke sekolah menjemput tugasnya gitu kan. Jemput tugas dan juga kalau misal ada pertanyaan tuh dulu yang Oke, berarti luring dan daring berarti ya, Suri. Tapi lebih banyak daring. Lebih banyak daring. Jadi kalau daring ini ada kendala nggak, Suri, ketika COVID ini? Ya, kendalanya jaringan tadi itu. Jaringan tadi. Jadi untuk pemahaman siswa tentang materinya itu kurang ya, Suri, karena kita tidak tahu bagaimana siswa itu mengerti tentang pembelajarannya. Terima kasih ya, Suri. Ini pertanyaan terakhirnya, Suri. Harapan Suri ke depannya agar pembelajaran matematika di SMP ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya sebagai guru matematika, kebanyakan anak-anak peserta didik ya. Matematika sulit gitu. Jadi kita sebagai orang matematika menanamkan pada anak kalau matematika itu menyenangkan. Menyenangkan, tidak sesulit yang dipikirkan. Karena menurut saya karena mereka itu sudah memikirkan itu sulit, maka melihat soal angka aja itu udah sulit kan. Keriting otaknya. Ya, jadi menanamkan bagaimana matematika itu sangat menyenangkan, dan jangan kita sering-sering lah senyum karena guru matematika terkenal horor, killer ya. Oke, mungkin itu, Suri, pertanyaan tentang kunjungan ke sekolah ini. Terima kasih atas waktunya ya, Suri. Terima kasih. Untuk di sekolah ini berapa orang sih, Suri, guru matematikanya? Guru matematika semuanya ada 5 orang. Yang PNS ada 4 dan 1 non PNS. Kalau yang PNS-nya siapa aja itu, Suri? Yang pertama Bu Anida SPD, Ibu Wit SPD, Bu Elza Melinda, dan Bu Erma Yudis SPD. Kalau yang non PNS-nya? Saya sendiri, Surisima Elet SPD. Gak apa-apa ya, Suri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keduanya, di SMP 2 ini khususnya untuk matematika, apakah ada prestasi di bidang tersebut seperti perlombaan atau apa gitu, Suri? Kalau SMP 2 ini kami sebagai guru semua ikut mempartisipasi anak supaya ikut semua lomba yang ada seperti di kampus, UMP, kan ada tuh UNAN, dan juga kemarin tuh ada OSN tingkat nasional. Kami
ada yang kelas 9 juga pernah ikut yang kemarin. Oh bagus ya, berarti udah sampai tingkat nasional ya Suri. Ya. Dan kalau persiapannya gimana Suri, kalau misalnya persiapan untuk Olimpiade ini seperti apa? Kami kalau sebagai guru ya kami pakai piket gitu. Jadi ada jam tertentu tiap minggu harus wajib. Jadi anak itu dilatih. Jadi setiap minggu tuh ada guru yang bergantian untuk melatih. Itu Persiapan untuk UN. Olimpiadenya khusus matematika aja ya Suri? Oh semuanya. Semuanya, semua mata pelajaran. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, kondisi UN-nya Suri, baik itu sebelum COVID, ini kan musim COVID nih, atau ketika COVID ini, bisa diterangkan? Kalau sebelum COVID ya, kalau terkhusus matematika, alhamdulillah sampai 2 selalu mengalami peningkatan. Alhamdulillah. Nah, tapi ketika COVID kan karena UN dihapuskan, padahal kami sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi UN seperti sekolah jam 00. Jam 00 itu artinya jam 7 udah masuk. Jadi sudah belajar mengulang materi-materi lama agar anak itu lancar untuk menghadapi UN. Ternyata ya tidak dapat kita itu pungkiri ya, karena COVID datang ya Suri. Dan selanjutnya Suri, itu kan tentang kondisi UN-nya. Berarti kondisi UN di sini dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan. Sedangkan untuk yang COVID ini ya Suri, karena sudah dihapuskan berarti tidak terlaksana UN-nya dengan baik. Oke, untuk selanjutnya Mega mau menanyakan tentang aktivitas pembelajaran di sekolahnya. Di sini Mega mau tahu tentang aktivitas pembelajaran sebelum COVID dulu. Apakah Suri mengajar matematikanya menggunakan media IT dan atau gimana, atau manual seperti apa? Kalau saya pribadi ya masih ada pakai media IT, tapi tidak selalu karena keadaan berhubung fasilitas yang kurang memadai ya, seperti Infokus kami berapa lokal nih, 7 kali 7 berarti 21 lokal. Padahal Infokus tuh hanya ada beberapa. Jadi kami harus bergantian untuk pakai Infokus. Jadi tidak setiap pertemuan memakai media IT. Berarti kekurangannya dari Fasilitas yang kurang memadai. Berarti Suri ada juga memakainya walaupun tidak setiap pertemuan seperti PPT atau gimana gitu ya Suri? Lebih ke PPT. Lebih ke PPT. Oke. Untuk ketika COVID ini Suri, gimana proses pembelajarannya Suri? Kami pakai Google Classroom ya. Google Classroom. Jadi kami sebagai guru memvideokan bagaimana cara menyelesaikan. Jadi guru membuat video mengajar, habis itu diupload di Google Classroom. Sebenarnya bisa Google Meet, tapi kondisi anak banyak yang rumah yang kurang susah sinyal ya. Jadi susah untuk Google Meet. Jadi jalan keluarnya kami sebagai guru matematika yang harus dijelaskan lebih jelas biar anak lebih paham. Kami membuat video masing-masing di rumah, kami upload di Google Classroom. Oke, berarti kebanyakan memakai Google Classroom-nya gitu ya Sri. Kalau misalkan absennya gimana ya Sri? Di Google Classroom juga ada, berarti di Google Classroom-nya berarti udah banyak menu-menu yang bisa digunakan untuk pembelajarannya. Ya, jadi pas jam itu langsung ada absen. Jadi yang telat dianggap gagal. Gitu. Dan untuk apa lagi ya? Penguasaan materinya gimana Sri bagi siswa sebelum COVID dan ketika COVID-nya? Itulah ya kelebihan tatap muka langsung. Kalau tatap muka guru bisa melihat bagaimana anak itu sudah paham atau tidak. Berbeda dengan kondisi sekarang ini, kita belajar hanya Google Classroom. Kita tidak tahu bagaimana anak itu apakah benar dia membuka video gitu ya. Kadang hanya sudah ditonton videonya udah Bu, sedangkan yang mengerjakan tugasnya orang tua atau kakak atau guru lesnya kebanyakan. Jadi menurut saya jauh
jauh berkurang rendahnya penguasaan materi anak pada COVID ini. Jadi kalau misalkan Suri pakai daring nggak ada? Oh, kami di sini ada pakai daring itu bagi anak yang kurang mampu, yang tidak ada HP ya. Jadi datang sekali seminggu, itu pun 5% lah dari kami semua itu. Berarti kalau yang tidak memiliki, yang susah jaringan berarti ya Suri. Berarti muridnya pergi ke sekolah menjemput tugasnya gitu kan. Jemput tugas dan juga kalau misal ada pertanyaan tuh dulu yang Oke, berarti luring dan daring berarti ya Suri. Tapi lebih banyak daring. Lebih banyak daring. Jadi kalau daring ini ada kendala nggak Suri ketika COVID ini? Ya kendalanya jaringan tadi itu. Jaringan tadi. Jadi untuk pemahaman siswa tentang materinya itu kurang ya Suri karena kita tidak tahu bagaimana siswa itu mengerti tentang pembelajarannya. Oke, terima kasih ya Suri. Ini pertanyaan terakhirnya Suri. Harapan Suri ke depannya agar pembelajaran matematika di SMP ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya sebagai guru matematika, kebanyakan anak-anak peserta didik ya. Oh, matematika sulit gitu. Iya. Jadi kita sebagai orang matematika menanamkan pada anak kalau matematika itu menyenangkan. Menyenangkan, tidak sesulit yang dipikirkan. Karena menurut saya karena mereka itu sudah memikirkan itu sulit, maka melihat soal angka aja itu udah sulit kan. Keriting otaknya. Iya. Okay. Ya, jadi menanamkan bagaimana matematika itu sangat menyenangkan dan jangan kita sering-seringlah senyum karena guru matematika terkenal horor, killer ya. Oke. Mungkin itu Suri pertanyaan tentang kunjungan ke sekolah ini. Terima kasih atas waktunya ya Suri.